Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Pratama dari kelas 2251 KPIC dengan NIM 2220501081. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi yang diampu oleh Ibu Pipi Hasmawati MSI. Baik, perencanaan komunikasi adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi. Ini melibatkan pengembangan strategi untuk meningkatkan pemasaran, baik sosial, komersial, maupun politik, memperbaiki citra, menangani konflik antar media dan instansi, serta menyebarkan gagasan dan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu kesehatan, lingkungan, pajak, asuransi, dan lainnya. Selain itu, perencanaan komunikasi juga melibatkan program-program CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengadaan program, dan pengembangan industri komunikasi seperti wartawan, PR, dan humas. Selanjutnya itu pentingnya perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menjadi penting dalam konteks pembangunan karena dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi keberhasilan program. Selanjutnya, pentingnya perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menjadi penting dalam konteks pembangunan karena dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi keberhasilan suatu program. Ketika sebuah program pembangunan direncanakan dengan baik, strategi komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat. Di negara-negara berkembang, dinamika program pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana. Namun, meski program tersebut bergantung pada sumber daya finansial yang terbatas, kesuksesannya masih memerlukan perencanaan komunikasi yang matang untuk memastikan bahwa pesan dan tujuan program diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Contoh kesuksesan program seperti Pupuk Al-Zola di Filipina, peningkatan produksi pertanian di Indonesia, kampanye anti madu di Amerika, dan program bank desa di Bangladesh menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif dapat mendukung keberhasilan program-program pembangunan tersebut dengan melibatkan dan memperoleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Sejarah studi perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi dimulai pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap konflik antar negara berkembang dan negara-negara maju terkait ketidakseimbangan informasi di dunia. Perdana Menteri India saat itu, Indira Gandhi, menjadi salah satu tokoh yang mengangkat isu ini, menyatakan bahwa aliran informasi dunia tidak adil dan menguntungkan negara-negara maju karena kurangnya akses dan kemampuan negara berkembang untuk membeli teknologi informasi. Isu ketidakseimbangan informasi menurut John Merrill, seorang ahli komunikasi, adalah suatu konsep yang kontroversial dan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan pemimpin negara berkembang. Beberapa isu mendasar yang menjadi pertentangan menurut Merrill adalah sebagai berikut. 1. Negara berkembang seringkali mengeluh dan menentang kebebasan informasi yang masuk ke negara mereka. Mereka merasa bahwa informasi yang masuk cenderung tidak seimbang dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di negara mereka. Lalu yang kedua, kantor-kantor berita seringkali fokus pada pemberitaan hal-hal negatif yang terkait dengan negara-negara berkembang. Hal ini dapat menciptakan stereotip bahwa negara-negara berkembang identik dengan kemiskinan, buta huruf, kriminalitas, terorisme, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perilaku aneh pada para pemimpin negara tersebut. Nah,
Kedua isu ini menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi informasi tentang negara-negara berkembang di kancah internasional yang dapat berdampak pada persepsi dan citra negara-negara tersebut di mata dunia serta pada kebijakan dan hubungan internasional. Baik, selanjutnya kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi ada 7. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi satelit telah merubah dinamika komunikasi global, mengamburkan batas-batas negara dan meningkatkan ekspansi komunikasi internasional. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi diperlukan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi internasional. Yang kedua, kesenjangan informasi antar berbagai kelompok seperti elit dan non-elit, kota dan desa, serta kaya dan miskin semakin tajam. Kebijakan komunikasi dapat membantu mengurangi kesenjangan ini. Yang ketiga, penggunaan sumber daya komunikasi yang tidak efisien memerlukan perhatian untuk diperbaiki melalui kebijakan yang tepat. 4. Konvergensi. Teknologi informasi telah membawa industri media ke arah baru dengan munculnya teknologi multimedia dan meningkatkannya kompetisi di antara penyedia jasa informasi. Kebijakan komunikasi diperlukan untuk menegakkan etika dan meningkatkan profesionalisme di kalangan pekerja informasi. Yang kelima, kebijakan komunikasi dapat membantu mengatasi kegagalan yang terjadi dalam berbagai proyek komunikasi, baik infrastruktur maupun program yang tidak tercapai sasarannya. Yang keenam, potensi komunikasi dapat digunakan untuk memajukan peradaban manusia, sehingga kebijakan yang mendukung penggunaan yang positif dari komunikasi menjadi kebijakan komunikasi dapat dari Dengan demikian, kebijakan komunikasi menjadi landasan yang penting untuk mengatur sistem komunikasi dan memastikan bahwa aktivitas komunikasi berjalan sesuai dengan tujuan, nilai, dan kepentingan yang diinginkan oleh entitas yang bersangkutan. Yang kelima, kebijakan komunikasi dapat membantu mengatasi kegagalan yang terjadi dalam berbagai proyek komunikasi, baik infrastruktur maupun program yang tidak tercapai sasarannya. Yang keenam, potensi komunikasi dapat digunakan untuk memajukan peradaban manusia, sehingga kebijakan yang mendukung penggunaan yang positif dari komunikasi menjadi penting. Yang terakhir, kebijakan komunikasi juga diperlukan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan teknologi dan informasi untuk hal-hal negatif, sehingga perlu regulasi dan pengawasan yang tepat. Lalu, materi selanjutnya yaitu kebijakan komunikasi. Pengertian kebijakan komunikasi adalah seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman yang membentuk kerangka kerja untuk mengatur sistem komunikasi dalam suatu entitas, baik itu negara, organisasi, atau masyarakat. Kebijakan komunikasi dapat tumbuh dari berbagai sumber, baik secara implisit maupun eksplisit.
Secara implisit, kebijakan komunikasi mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat serta terintegrasi dalam peranata sosial kemasyarakatan. Sementara secara eksplisit, kebijakan komunikasi dapat hadir dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh negara atau organisasi untuk mengatur dan mengelola aktivitas komunikasi. Dengan demikian, kebijakan komunikasi menjadi landasan yang penting untuk mengatur sistem komunikasi dan memastikan bahwa aktivitas komunikasi berjalan sesuai dengan tujuan, nilai, dan kepentingan yang diinginkan oleh entitas yang bersangkutan. Tujuan kebijakan komunikasi antara lain untuk mencapai kesamaan semangat dan usaha antar negara-negara berkembang dan negara-negara maju melalui kerjasama bilateral atau multilateral. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya komunikasi guna mendorong kesejahteraan bangsa secara terencana dan sistematis, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Lalu, membantu dalam koordinasi kerjasama antara lembaga pemerintahan dan swasta dalam pemrosesan dan penyebarluasan informasi, serta memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat untuk bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Merumuskan kebijakan komunikasi dengan melibatkan semua lembaga yang berkepentingan, serta memperkenalkan sektor-sektor pembangunan yang didorong oleh aktivitas komunikasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi kerja yang tidak perlu dan meminimalkan pemborosan sumber daya yang terbatas dengan menghindari pengulangan dan penyebaran informasi yang tidak efektif. Intinya yaitu sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi. Yang pertama, eksekutif. Pihak eksekutif seperti pemerintahan dan lembaga eksekutif lainnya terlibat dalam pembuatan, implementasi, dan pengawasan kebijakan komunikasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara atau organisasi. Lalu yang kedua, legislatif. Memiliki peran penting dalam menetapkan undang-undang dan peraturan terkait komunikasi. Yang ketiga, Badan Gerak dan Perencanaan Sosial dan Ekonomi. Badan-badan yang terlibat dalam perencanaan sosial dan ekonomi, baik tingkat nasional maupun lokal, juga memiliki keterlibatan dalam kebijakan komunikasi. Perencanaan komunikasi strategis mengacu pada proses yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Hal ini terwujud dalam kasus implementasi sesuai dengan kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis sering disebut sebagai rencana strategis atau RENSTA. Ini merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga organisasi memiliki tujuan yang jelas untuk bekerja menuju tujuan jangka panjang mereka dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun. Lanjut, materi selanjutnya ialah dasar perencanaan strategi. Adapun dasarnya, perencanaan jangka panjang ini mengacu pada pembangunan strategi yang mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan, membantu dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi masa depan. Perencanaan intuitif antisipasi ini menggambarkan pendekatan dalam merencanakan yang mencakup intuisi dan kemampuan untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan di lingkungan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Pengelolaan masa lalu sebagai pertimbangan ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu dalam mengembangkan strategi masa depan, memanfaatkan pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan sebelumnya.
cara berpikir relatif dan inspiratif, menyoroti pentingnya pemikiran yang mendalam dan inspiratif dalam proses perencanaan strategis, memastikan bahwa strategi yang dikembangkan mencerminkan visi dan nilai perusahaan. Prosedur melibatkan banyak orang. Ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan strategis, memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan dan mendukung kesepakatan bersama. Secara keseluruhan, dasar-dasar ini menciptakan kerangka kerja untuk mengembangkan rencana strategis yang komprehensif, adaptif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Ciri visi harus dimiliki. Visi adalah pandangan atau gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan pada suatu organisasi atau entitas. Ciri visi yang harus dimiliki adalah sebagai berikut. 1. Berorientasi ke masa depan. Visi harus melibatkan atau melihat ke depan dan menetapkan arah yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Kedua, pertanyaan menyentak, membumi, ambisius, dan menentang. Visi harus mendorong organisasi untuk bertanya pada diri sendiri tentang apa yang dapat dicapai dan bagaimana cara pencapaiannya, serta menantang status quo untuk mencapai ambisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Visi harus mencerminkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan masa depan yang diinginkan. 4. Memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Visi harus membedakan organisasi dari yang lainnya, menciptakan identitas yang kuat dan citra yang positif di mata publik. Dan yang kelima, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Visi harus menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja keras dan berkomitmen untuk mencapainya. Lalu yang terakhir, memperhatikan sejarah, nilai dan budaya organisasi. Visi harus sesuai dengan sejarah, nilai dan budaya organisasi agar konsisten dan terintegrasi dengan identitas organisasi yang sudah ada. Perencanaan komunikasi operasional adalah perencanaan yang berfokus pada tindakan konkret dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu komunikasi infrastruktur, merupakan perencanaan teknis atau fisik yang berkaitan dengan pengadaan alat-alat komunikasi dan infrastruktur komunikasi. Hal ini mencakup segala hal yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan piranti keras komunikasi, seperti jaringan telekomunikasi, perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua, perencanaan program komunikasi merupakan perencanaan yang lebih berfokus pada sumber daya pengetahuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Ini mencakup perencanaan strategi tentang jenis pesan yang akan disampaikan, cara penyampaian yang efektif, siapa yang akan menjadi audiens, serta penjadwalan dan pengelolaan kegiatan komunikasi secara keseluruhan. Perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan program-program komunikasi yang tepat sasaran dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal komunikasi. Pendekatan perencanaan komunikasi. Pendekatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan perencanaan rasional menyeluruh. Pendekatan ini didasarkan pada suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai serta menyeluruh. Dalam pendekatan ini terdapat kesepakatan terhadap spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu. Yang kedua, pendekatan perencanaan terpilih. Pendekatan ini lebih fokus pada bagian dari kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Dua pendekatan ini memberikan alternatif dalam merencanakan strategi komunikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik organisasi.
Pendekatan perencanaan operasional yang menyeluruh lebih cocok untuk situasi di mana tujuan yang ingin dicapai kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Sementara pendekatan perencanaan terpilih lebih sesuai untuk situasi di mana organisasi memiliki prioritas tertentu yang ingin dicapai dengan cepat dan efisien. Teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori ini melibatkan penggunaan berbagai teori yang relevan untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa teori yang sering digunakan dalam pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan. Teori pembangunan digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang diinginkan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, komunikasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, teori sosiologi. Teori ini digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosio-kultural dengan memahami yang mendalam tentang struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat. Perencanaan komunikasi dapat merancang strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai yang berlaku. 3. Teori komunikasi. Teori komunikasi memberikan landasan bagi perumusan strategi komunikasi. Ini mencakup pemahaman komunikasi tentang bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses oleh audiens, serta teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, teori organisasi. Teori organisasi digunakan untuk memahami bentuk kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan dan komunikasi. Dalam konteks perencanaan komunikasi, teori organisasi membantu untuk memahami bagaimana organisasi dapat dijadikan sebagai sarana penggerak program atau sebagai target sasaran program. Hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi mencakup beberapa aspek penting untuk dipahami sebagai berikut. Perencanaan komunikasi sebagai proses menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, perencanaan sebagai penerapan teori. Meskipun teori sering digunakan proses. Teori ini digunakan untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Yang kedua, komunikasi perencanaan sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai bagian integral dari perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai bagian integral dari perencanaan nasional, sehingga perencanaan komunikasi harus sejalan dengan sektor lainnya. Perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Dalam era perubahan teknologi, informasi dan komunikasi yang cepat, proyeksi perencanaan penggunaan ICT perlu diperlihatkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi. Terdapat dua pendekatan ekonomi yang dapat digunakan dalam perencanaan ekonomi, yaitu pendekatan ekonomi klasik dan Markus. Kedua pendekatan ini memandang fokus komunikasi sebagai barang, komoditas, dan melihat seberapa menguntungkannya program komunikasi serta status pemikiran media. Masalah dalam perencanaan komunikasi termasuk 1. Regulasi internasional terkait dengan jaringan satelit dan kebijakan nasional terkait perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, desentralisasi yang berskala nasional namun dilakukan secara sentral oleh pusat yang menimbulkan dilema dalam delegasi ke daerah. Yang ketiga, koordinasi komunikasi dan informasi dalam pengelolaannya yang memerlukan koordinasi baik secara vertikal antar pusat dan daerah maupun horizontal antar kementerian.